Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah ini, pada kali ini kita akan sama-sama belajar pada mata pelajaran Al-Quran untuk semester genap. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tahsinul qiraah tentang surat Al-Insyiqaq. Nah, Al-Insyiqaq tersendiri yaitu adalah surat dengan urutan ke-84, yang dimana surat Al-Insyiqaq ini terdiri dari 25 ayat. Jadi pada kali ini kita akan sama-sama belajar tahsinul qiraah surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Bisa kalian simak di layar kalian masing-masing, silahkan kalian dengar, nanti akan Bapak jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 5. Marilah kita mulai belajar kita dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baiklah, mari kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, harap diperhatikan huruf hamzah dengan huruf ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, lanjut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama. Idas samaa'u syaqqat. Idas samaa'u syaqqat. Pada ayat pertama bisa kalian perhatikan pada ayat idas sama'u. Nah, di sini ada sama'u, yaitu ada mat wajib muttasil. Ya, hukum bacanya harus dibaca 5 harokat. Jadi dibaca panjang idas sama'u. Nah, apabila mat asli, mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, maka hukum bacaannya adalah mat wajib muttasil. Lalu selanjutnya syaqqat, ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf shin. Huruf shin ini adalah salah satu huruf yang termasuk dalam hukum tajwidnya, yaitu ikhfa. Nah, maka harus dibaca samar. Lalu syaqqat. Nah, seperti itu dibacanya. Jadi idas sama'un syaqqat, seperti itu. Baik, menuju ayat yang kedua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, pada ayat kedua harap perhatikan huruf dzal. Dzal. Huruf dzal ini posisi lidah kita yaitu digigit dengan gigitan. Jadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, di sini juga harus perhatikan ha besar dengan ha kecil. Kalau ha itu li rabbiha, nah itu besar, maka harus keluar di dalam dada. Yang selanjutnya wa huqqat, nah itu baru ha kecil. Oke. Menuju ayat yang selanjutnya, yang ketiga. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Nah, untuk ayat ketiga diperhatikan huruf do dan juga huruf dal. Ini serupa tapi tak sama, maka harus diperhatikan yaitu huruf do dan juga huruf dal. Wa idzal ardu muddat. Nah, seperti itu. Ayat keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat
ma fiha wa takhallat. Nah, yang harus diperhatikan adalah huruf kha. Ada huruf qaf, ada huruf kha. Nah, jadi anak-anak juga harus diperhatikan bagaimana makharijul huruf, mengeluarkan huruf kha itu harus di kerongkongan, di tenggorokan, kha seperti itu. Kha khi khu bakh. Nah, seperti itu. Jadi kha letak keluar suaranya yaitu ada di tenggorokan. Baik, menuju surat Al-Insyiqaq ayat terakhir pada materi hari ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ini sama seperti dengan ayat yang kedua. Jadi cukup diperhatikan huruf H besar dan juga huruf H-nya. Baik, sekarang kita menuju arti tarjamah dari surat Al-Insyiqaq ini. Insyiqaq ini artinya adalah, maknanya adalah terbelah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah langit terbelah pada hari kiamat. Jadi kita harus percaya bahwasanya hari kiamat itu pasti ada, karena iman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman kita sebagai umat muslim. Jadi kita harus wajib percaya dengan adanya hari kiamat. Nah, surat ini menggambarkan tentang bagaimana nanti terjadinya hari kiamat. Yaitu gambarannya adalah bumi, langit beserta isinya nanti akan terbelah menjadi dua. Maka dikatakan pada ayat pertama, idah sama syaqqat, apabila langit terbelah. Nah, jadi Allah menjelaskan pada surat Al-Insyiqaq ini nanti ketika hari kiamat tiba, maka langit beserta isinya, alam semesta beserta isinya akan terbelah menjadi dua. Bayangkan bumi yang sebesar ini bisa terbelah. Nah, yang kedua, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Pada ayat kedua ini maksudnya adalah Allah menyuruh kita semua kepada hambanya untuk patuh dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang ayat ketiga, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Bayangkan bumi diratakan, lautan, pegunungan, daratan semua yang diratakan, dijadikan satu. Nah, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Nah, bayangkan kita melihat kejadian gunung meletus saja sudah nggak karuan perasaan kita. Apalagi kalau misalkan kita melihat secara langsung bumi, satu perut bumi ini mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi, isinya dikeluarkan semuanya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Maka inti dari ayat 1 sampai ayat 5 dari surat Al-Insyiqaq ini, kita wajib patuh, wajib taat kepada perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Kenapa? Karena ada Rasulullah bersabda dalam hadisnya, apabila seburuk-buruknya umat, nah, seburuk-buruknya umat adalah umatku yang dimana menyaksikan, yang dimana mengalami kejadian hari kiamat. Maka marilah kita semua anak-anak bermohon, bermunajat kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam kaum yang tersebut, kaum yang dimana bisa mengalami hari kiamat. Semoga kita semua bisa dijadikan atau dimatikan atau nanti dijadikan hamba Allah yang meninggal dengan husnul khotimah. Baik, anak-anak, itulah materi kita pada kali ini. Silakan anak-anak pelajari betul-betul, boleh kalian langsung cicil hafalannya dari sekarang. Baik, Bapak tutup materi kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.